warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi malam hari ini dalam program Kata None yang selalu hadir dalam rangka memfasilitasi bagaimana UMKM bisa berkembang, terutama di situasi-situasi kebangsaan kita seperti saat ini. Saya hari ini berharap kita semua bisa bersama-sama untuk terus membangun soliditas, kebersamaan, dan kesatuan untuk sesegera mungkin menciptakan kondisi yang baik sehingga kita bisa sesegera mungkin juga keluar dari dua krisis kita, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Untuk itu malam hari ini kita bincang-bincang santai saja, walaupun yang di samping saya narasumber ini kelihatannya agak tegang. Ya, Ibu Ina Mutmainnah, Ibu Ina kita panggil. Dia selalu dipanggil nama benernya, nama lengkapnya Mutmainnah. Dan dia hadir saat sekarang. Kita bincang-bincang, dia punya standar yang khas dari bumbu khas yang tidak semua orang pernah merasakannya. Walaupun makanannya sama, tetapi salah satu kelebihan Ibu Ina ini adalah kekhasan bumbunya. Dia punya jualan adalah paleko, tapi mantul banget karena bumbunya khas banget. Dan saat sekarang saja ada yang memesan dari flyer yang dibuat, dilempar, yang sekarang ada di kanal Tribun. Banyak yang udah memesannya. Sekarang kita gali kenapa bisa belum diwawancarai, belum ditanya apa-apa udah banyak yang pesan. Mungkin yang pesan lapar ya, pasti, tetapi mungkin karena dia mendengar bahwa ini punya kekhasan bumbunya. Dan bagi Anda semua pemirsa, ikuti bincang saya ini dengan Ibu Mutmainnah, dan jangan lupa kalau mau mencoba sesuatu yang khas, pasti Anda pernah makan paleko. Tapi kalau ini kali ini palekonya ini aslinya nih. Mungkin pertama kali ditemukan paleko di ini nih, mungkin sejarahnya yang berulang kembali. Itu kita bicara nih, Bu Ina, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Iya. Gimana orang di rumah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, suami sehat, anak sehat, orang tua sehat juga. Waktu kesini nggak marah suaminya? Nggak marah? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Mendorong ya? Iya. Membackup? Iya. Nah, gitu. Suami mendukung Pak. Mendukung? Iya. Nomor berapa dia dukung? Oh ya, sorry ya. Ya, ini pertanyaan keempat saya. Waktu minta izin ke sini apa suami bilang? Dia bilang hati-hati saja di jalan, terus promosikan saja pelekonya dengan baik, seperti itu Pak. Begitu. Iya. Oh, mendorong ya. Iya. Pas keluar dari rumah itu, beliau bilang begitu. Iya. Dicium nggak jidatnya waktu mau keluar? Iya Pak, cium tangan. Oh, Iya. suaminya yang cium tangannya? Saya Pak. Oh, saya kira suaminya yang cium tangan. Ya, siapa tahu dia mau merasakan bumbu paleko di tangannya Ina ya. Kalau dia sudah sering makan paleko Pak. Iya. Terus, apa nih? Kenapa? Apa namanya? Namanya paleko mantul khas Pinrang. Kenapa mantul? Ya berharapnya sih Pak, kalau setiap orang yang makan paleko mantul itu kalau dia sementara makan, oh iya memang mantap betul, jadi mantul. Gitu, mantul. Ya. Oh, singkatan. Iya, singkatan Pak, mantul. Mantul ya. Mantap betul. Mantap ya. betul. Ya, palekonya mantul memang kayak.
begitu Pak. Gitu. Jadi paleko mantul itu berarti mantap betul. Iya Pak. Sejak kapan nih ada paleko mantul? Sebenarnya ini paleko mantul dari saya pertama, bukan ada kedai juga di Pasar Segar Pak, di Food City. Itu waktu buka kedai dulu itu di Pasar Segar, kan ada menu, kan saya buka kedai kopi. Dan selain kopinya itu dia juga ada menu makanannya Pak. Ya di situ kan saya kasih masuk juga menu makanannya, itu salah satunya paleko mantul. Dalam menu kedai Anda? Iya, dalam menu kedai yang makanannya itu Pak. Tapi saya dulu cuma coba-coba waktu saya buka itu, saya cuma coba-coba untuk taruh di kedai. Palekonya waktu saya coba waktu bulan puasa yang tahun lalu kan, yang tahun ini pandemi ya, yang tahun lalu itu, dan alhamdulillah juga banyak yang suka Pak palekonya waktu di kedai itu. Jadi dari situlah saya mencoba untuk ini. Tapi setelah bulan puasanya itu saya sudah tidak bikin paleko lagi, cuma menu spesialnya itu bulan puasanya itu di kedai paleko. Setelah bulan puasa sudah tidak bikin paleko lagi. Tapi setelahnya itu banyak yang, kalau ada yang ke kedai banyak yang bertanya, bilang ada palekonya, bilang oh sudah tidak ready palekonya. Begitu Pak, biasa juga ada Gojek yang datang, Grab, padahal sudah tidak bikin. Iya. Nah jadi tahun ini buka lagi waktu pandemi ini kan kemarin cuma di rumah saja, tidak ada kerjaan, cuma di rumah saja. Jadi bikinlah paleko lagi, kasih masuk di Grab, dan alhamdulillah juga banyak yang suka. Seperti itu. Akhirnya jual terus sendiri ya? Ya, ini udah sudah ikut di menu lagi? Iya. Nah, sekarang udah terpisah dari menu, walaupun tetap dong di kedai jual juga ya? Di kedai juga jual. Itu kedai siapa yang punya? Suami sama saya. Oh, berarti selain bisnis catering ini, bisnis kuliner ini, juga buat kedai juga ya? Iya Pak, kedai kopi. Kedai kopi. Rame tiap malam kedai? Iya Pak. Rame kedainya? Alhamdulillah Pak, rame. Waktu sebelum pandemi itu rame sekali Pak. Kan dia di Food City ya, yang dekat panggung itu, panggung besar ya. Situ kan kalau biasanya malam minggu itu rame sekali. Gitu ya? Iya, rame sekali waktu sebelum pandemi. Tapi kan ini sementara masih pandemi, jadi masih begitu, terbatas. Ya terbatas, juga kursi sama meja juga dikurangi karena harus jaga jarak seperti itu. Iya. Terus apa kekhasan paleko Anda nih? Kalau khasnya itu Pak, di sini saya cuma pakai paleko itik. Karena kan kalau aslinya paleko itu kita cuma menggunakan itu paleko itik, walaupun yang lain kan ada juga yang menggunakan paleko ayam ya. Tapi kalau sebenarnya itu kalau dari Pinrang, kalau orang bikin paleko itu dia cuma pakai paleko itik, bukan ayam. Bukan ayam. Iya. Dan ini juga kalau paleko mantul itu dia itiknya langsung dari Pinrang. Ya, dari apa bedanya itik Pinrang dengan bukan Pinrang? Kalau yang saya pakai langsung ya? Ya, dari Pinrang Pak. Kalau yang saya pakai ini pakai daging itik muda. Iya, jadi dia dagingnya empuk. Kan kalau dia pakai daging itik tua, dagingnya sudah keras. Iya, banyak itu paleko agak keras. Iya, kadang-kadang. biasa kan orang sakit giginya kalau makan. Iya, betul. Saya merasakan banyak itu. Iya, jadi kalau paleko mantul itu dia menggunakan daging itik muda. Jadi Anda kasih tahu peternaknya bahwa harus umur begini gitu. Iya, karena kan memang kalau di Pinrang itu Pak, warung-warung paleko juga itu dia menggunakan daging itik muda. Karena kalau yang tua itu sudah tidak digunakan karena dagingnya kan keras. Iya. Tapi kadang-kadang kita dapat paleko yang agak keras. Iya, karena di sini juga kan pernah saya juga Pak beli itik, tapi itu dulu sudah lama sekali waktu tahun lalu. Kebetulan itik saya habis di sini. Kan biasanya saya cuma beli dari Pinrang langsung dari peternakan itiknya. Di sini itu itiknya memang besar itiknya, tapi pas saya masak dagingnya keras. Karena
Mak. Jadi saya tanyalah mama saya, bilang, Mak kenapa keras sekali itiknya di sini? Baru mama saya bilang mungkin itiknya besar, mungkin itiknya sudah tua. Bilang, oh iya mungkin karena itu. Jadi ya disitulah inisiatif saya untuk berjualan paleko mantul menggunakan daging itik muda supaya itik orang muda dari Pindrang ya. maksudnya. Itu apa itu itiknya dari Pindrang? Kalau dia jalan kan lama sekali. Dikirim Pak. Dikirim ya? Iya. Itu. Terus muda. Kalau bumbunya gimana? Kalau bumbunya Pak itu turun temurun dari orang tua, dari nenek, mama. Bumbu rahasia ini kayaknya ya. Kan iya Pak, karena saya juga lihat kebanyakan biasa orang bikin paleko dia banyak sekali bumbunya Pak. Biasa pakai serai, pakai daun jeruk, pakai daun salam. Iya, kalau paleko mantul dia enggak pakai ini. Enggak pakai. Ini kita coba lihat ya, apa kelebihan dari pertama pemirsa, dia higienitasnya itu direkat oleh sebuah segel ya. Jadi pasti Anda nggak mungkin dapat barang bekas. Nah, pemirsa ya, ini asik nih. Wah, ketat juga segelnya nih. Wah, iya. Dia robek nih kalau kita. Terus ada halalnya. Ada halal, ada bisa memesan, ada komposisi. Dia jelas ini tanpa bahan pengawet. Iya, Pak. Ya, tanpa bahan pengawet. Pakai apa lah yang tidak dipakai nih? Wah, ini ada yang bagus nih dari paleko. Ini baru saya dapat di seluruh dunia nih. Ada di menu di segelnya tertulis biasakan baca doa dan cuci tangan sebelum makan. Sebaiknya langsung dihabisin, bagi-bagi ke teman-teman. Jangan dijemur karena bukan cucian. Simpan di kulkas dan jauhkan dari kucing. Ini pertama nih. Di negara lain juga nggak ada nih kayak begini, ya. Ini luar biasa kreatifnya nih Bu Ina. Ini siapa nih suaminya ya, yang buat ini atau Ibu Ina? Iya Pak, suaminya yang ini, yang desainkan logonya sama ini sama stikernya. Lucu nih. 100 komposisinya 100% daging bebek, cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang bumbu paleko khas Pindrang. Itu ya, kita buka. Ini keras sekali ya. Nah, ini pemirsa, ada bumbunya lagi di dalamnya pakai plastik. Ada saladnya, ada jeruknya. Luar biasa nih. Anda sehat nih. Terus apa nih? Kenapa Anda kasih pengumuman begini? Yang harus biasakan cuci tangan. Ada protokol kesehatan juga nih. Iya Pak, karena kan kalau misalnya orang melihat dari covernya, kan kalau orang baca dia bisa tersugesti kan kalau dibilang cuci tangan. Nah dia ingat, oh iya cuci tangan seperti itu. Jadi ya cuci tangan sebelum makan. Iya. Iya, paleko itu enaknya memang tidak pakai sendok ya. Iya Pak, enaknya memang tidak pakai sendok, pakai tangan. Pakai tangan ya. Iya. Gitu. Terus satu begini berapa nih harganya? Kalau ini yang porsi 500 gram Pak, di Grab dia itu 60.000. Iya. Kalau gram. Yang kayak gitu, yang bundar? Yang ini bulet? 300 gram Pak, 35.000. 35.000. Iya. Apa bedanya? Ukurannya aja? Ukurannya Pak. Kalau fasilitasinya kayak salad ada juga? Ada juga di dalam Pak. Sama. Terus apa lagi yang Anda bisa katakan lebih dari paleko-paleko lain? Kalau cuma itu sih, kalau dari paleko mantul dia dia 100% menggunakan daging itik muda, terus itiknya itu
langsung disuplai dari Pinrang, dari peternakannya, dan dia itu memang itiknya dirawat baik-baik. Iya. Kemudian apalagi ya, dia juga itu tidak amis, Pak. Wah, ya, itu tidak penting amis. itu. Iya, karena kan biasa orang makan peleko, dia bilang aduh itik, tidak, dia kan bilang bau, amis. Ya seperti itu. Saya juga tersugesti begitu. Iya, nah di situ juga Pak, makanya kalau khas Pinrang itu dia itiknya tidak bau, tidak amis. Jadi ada memang khusus tersendiri cara masaknya supaya dagingnya itu dia tidak amis. Kalau Ina sendiri dari Pinrang atau dari Jawa Barat? Saya dari Pinrang, Pak. Oh, dari Pinrang asli. Pinrang asli. Iya. Di bagian mana Pinrangnya? Di Jalan Kemuning. Oh. Iya. Di mana itu? Dekat Mes ya? Dekat dari Pasar Sentral, Pak. Oh, kira dekat Mes. Maksudnya masjid. Pasti ada masjid kan? Iya, ada masjid. Suami juga dari Pinrang? Suami dari Palu, Pak. Oh. KTP-nya masih KTP Palu suaminya? Ini sudah dibikin KTP baru domisili di Makassar. Jangan dulu, nanti aja setelah tanggal 12. Kalau KTP Palu, nantilah kita bisik-bisik, iya, bisik-bisik tetangga. Gitu. Nah, terus ada nggak berapa ya sekarang Anda produksi setiap hari? Tergantung sih Pak, dari biasa 3 Kalau kita rata-ratakan? Biasa 3 sampai 5 ekor satu hari. Kalau 1 ekor itu berapa paket nih? Ini kan kalau yang 500 gramnya ini dia setengah ekor Pak. Setengah ekor ya? Iya. Berarti kalau kita pukul rata 10 ya per hari ya? Kalau sampai 5 ekor? Iya Pak. Sekitar 10 lebih ya? Biasa kan orang juga biasa yang dia pesan peleko plus nasi, ada juga. Ya, bermacam-macam sih yang orang pesan. Karena kan di menunya dia itu ada peleko plus nasi yang pakai 300 gram, 500 gram, sampai yang 1 ekor. Iya. Gitu ya? Iya Pak. Nah terus selain paleko ada nggak yang Anda nggak merambah ke menu-menu lain? Iya, rencana juga Pak untuk ini bikin bebek goreng, bebek goreng rica, tapi nanti dulu lah. Nanti dulu ya? Iya, karena anak juga masih kecil, masih bayi. Ya, iya. Baru melahirkan ya? Iya, kemarin baru melahirkan. Lalu namanya siapa? Mentul? Atau? Pak. Namanya Cira Pak. Oh, Cira. Iya. Anak keberapa? Anak pertama. Wah, itu ya? Luar biasa. Terus Anda tetap menekuni ini? Iya Pak, ini juga baru buka bulan ini, karena kan kemarin sudah lahiran, jadi baru buka lagi bulan ini. Buka lagi ya? Iya kan kemarin mulai bukanya lagi waktu pandemi ya? Yang nggak ada kerjaan di rumah kan, kebetulan juga lagi hobi masak, jadi ya berpikirlah untuk produktif sedikit kan, bilang ya udah bikin paleko aja, kasih masuk di Grab. Tapi ini warisan resepnya? Iya Pak. Siapa kan, yang jago? Nenek saya sih. Nenek saya? Iya, nenek. Baru turun ke mama. Mama, sekarang turun ke saya. Anda. Dulu kan waktu masih zaman kuliah S1 itu teman-teman kan dia bilang, Ina minta ya pelekoknya dari Pinrang. Jadi ya sudah saya bawakan dari Pinrang, dan kebetulan juga teman-teman suka pelekoknya. Jadi dari situlah juga terpikir kalau ya udah ini jual-jual pelekok aja di kedai seperti itu. Jadi ya alhamdulillah juga di kedai banyak yang suka waktu bulan puasa tahun lalu. Iya Pak. Gitu ya? Iya. Jadi awalnya Anda hanya pesan-pesan dari kalau pulang kampung. Iya, pulang kampung teman-teman bawa kan. Temennya Ya, makan. Teman. Anda berpikir bahwa ini peluang bisnis nih. Iya Pak. Itu muncul dari pikiran Ina. Iya Pak, muncul dari pikiran. Waktu buka kedai itu ya udah di situ sih pikirannya bilang, oh menu makanannya mungkin bagus, ada yang paleko yang khasnya gitu. Ya udah buka paleko itu waktu bulan puasanya, yang untuk yang spesial, menu spesialnya bulan puasa. Iya. Iya. Oke, nah kita coba
membaca chat yang masuk. Sila Ahmad, Mas Sapoda guys. Ibrahim, yo. Restiani mantul bu bos. Siapa nih? Kenal nih? Oh iya Pak, kayaknya karyawan yang di kedai. Oh, Iya, karyawan di kedai. di Pasar Segar. Restiani. Sudirman Sudi, enakan mana dengan Paleko Andi? Siapa itu Paleko Andi? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Atau Paleko Andi? Sudirman, enakan mana dengan Paleko Andi? Aji Nugraha. Nur Fajriani Ririn, aduh rindu banget saya sama ini orang yang bernama Nur Fajriani Ririn. Halo Bu Ririn, apa kabar? Lama-lama kita tidak ketemu. Berapa harganya yang pakai nasi dan tidak pakai nasi? Terus bisa pesan 1 ekor. Bisa. Kalau yang paketnya nasi plus pelako itu 25.000. Ya, kalau yang biasa kan itu ada yang paket 300 gram, 500 sama yang 1 ekor. Dari 35.000, 60.000 sampai 115.000 yang 1 ekor. Ya, ada di GrabFood, Pak. Gitu Bisa, ya? iya, bisa dipesan lewat GrabFood. John K. Asli Sidrap atau Pinrang? Asli Pinrang. Oh, Pinrang ya? Iya. Pinrang, ditinggal di Jalan Kemuning, dekat mes, Iya. masjid. Nur Ilmi, saya sudah coba nih, emang enak. Oh ya. Abdiwan Muhammad, kembalikan Mama Satria. Oke, terus ada nggak pernah yang pesan terus dia minta saran gitu untuk diubah rasanya pedas atau enggak? Oh iya Pak, pernah sih ada yang tidak bisa makan terlalu pedis. Iya. Makanya biasa saya ini buat yang paket yang tidak terlalu pedis, sedang sama yang Pedis sekali. pedas. Iya, seperti itu. Banyak yang pesan pakai yang mana? Yang biasanya sih banyak kan yang pesan pakai peleko plus nasi. Yang kalau misalnya mungkin sih orang-orang yang kantoran kayaknya yang pesan. Kebanyakan biasa yang peleko plus nasi yang langsung sama nasinya. Iya. Tapi banyak yang pesan pedis atau enggak? Kebanyakan sih yang pedas, Pak. Karena paleko itu biasanya Iya, pedis karena ya? memang sih kalau aslinya peleko juga itu dia pedis. Iya. Kenapa? Ya mungkin supaya lebih masih Pak begitu, Pak. Oh, Iya. masih, Supaya Pak. lebih mantul mungkin Mantul ya? Iya, makanya memang sih karena di Pinrang juga begitu, pelekonya pedis. Iya. Itu kalau boleh menceritakan itu paleko dulu memang dari Pinrang awalnya masakan itu. Kayaknya sih dari Pinrang Pak, karena kalau saya lihat sih karena nenek saya sih tahu sekali bikin paleko, mama saya. Tapi saya juga lihat ada paleko dari Sidrap. Cuman saya biasa. Tapi itu paleko dipotong-potong kecil ya? Iya, kalau Agak tegaan juga orang yang memasak itu ya. Iya Pak, kalau Demutilasi itu Iya. mah. Kalau dari Pinrang sih kalau kita beli itiknya itu kan dia dibakar dulu supaya itu kan bulu-bulu halusnya itu hilang. Iya, dibakar dulu baru dicincang-cincang terus dibeli. Dimutilasi ya? Iya, dimutilasi. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada paleko sapi. Betul-betul itu cincangnya gimana ya? Iya. Jadi lebih praktis sih Pak, karena memang yang peternak itiknya dia sudah dicincang-cincangkan, memang kita terus dibeli dikasih ya. Terus bumbunya ini yang neneknya punya nih, apa kelebihannya kalau bisa tahu, kalau bisa diungkapkan, apa kelebihannya? Oh, kelebihannya sih dari cita rasanya Pak, dari khasnya itu dia menggunakan ini, dulu sih dia pakai kayu bakar untuk masak kan, supaya asapnya itu lebih berasa. Ya, dimasak pakai tungku seperti itu Pak. Gitu ya? Iya. Terus? Dan dia kan lebih berasa sih jahenya. Jahe sama bawang putih, bawang merahnya, dan rasa pedasnya itu.
Khas ya. Iya, sama kan dia kalau paleko juga itu dia lebih ke asam Jawanya juga, berasa asamnya. Iya. Itu yang membedakan dengan paleko lain ya. Iya Pak. Dan kalau paleko mantul kan dia enggak pakai ayam, bukan paleko ayam tapi paleko itik. Kembali Johnke, palekonya Pak aslinya dari Sidrap atau Pinrang? Dari Pinrang ya? Iya, dari Pinrang Pak Johnke. Hasrul Rusdi, Topenrang, semoga lancar usahanya. Amin. Amin. Miftarit salam, mantap mentong. Miftafarit salam, lancar jaya bosku. Notifikasi alam, memang yang rasa original asli ya. Dari mana tuh? Memang yang rasa original asli. Nya dari mana tuh? Jawab deh. Memang yang rasa original aslinya dari mana tuh? Jawab nih. Ya. Ya rasa originalnya ya dari Pinrang. Dari Pinrang. Ini bebeknya aja jalan-jalan loh dari Pinrang. Iya, langsung dari Pinrang Pak, disuplai dari Pinrang Dari itiknya. itiknya ya. Iya, bukan beli di sini. Wah, bayangin. Iya, langsung dari Pinrang karena kita pakai daging itik muda. Itik muda Iya. di peternakan Pinrang. Jadi ini asli pasti Pinrang. Iya. Mungkin berasnya juga dari Pinrang ya. Iya Pak. Saya bilang. Kiriman dari orang tua Orang tua berasnya. karena Jadi beras, sudah iya. pasti Pinrang nih. Itiknya dari Pinrang, berasnya dari Pinrang. Ina ini orang Pinrang. Apanya lagi yang kurang? Bahwa itu original atau enggak? Oh, plastiknya mungkin juga ya dari Pinrang. Enggak Pak. Enggak ya. Dari Plastiknya Cina ya. beli di sini, di sumber plastik. Hasrul Rusdi, di mana alamatnya di Makassar? Di Jalan Haji Kala, Perumahan Rindini Green Life, Blok A89. Perumahan Rindini Green Life, Blok A89. Ya, alamatnya ada di running text kita ya. Bagi yang mau mesan, kalau pesan jangan lupa kirim ke saya. Pesan 2, 1 ke saya, 1 ke Anda. Kalau mau gitu. Alfriani Arifin, sukses Ki Bepcu. Bang Gus, selamat malam ikut nimbrung. Nah, ini beberapa komentar dari netizen ya. Terus kapan nih bebek panggang atau bebek gorengnya yang asli Pinrang juga di launching? Iya Pak, secepatnya. Secepatnya Iya. ya. Terus yang punya modal siapa nih? Yang punya modal? Ya sama suami Pak. Oh gitu. Iya. Membuat ini. Iya. Terus bagaimana pertama? Ragu nggak? Waktu bikin paleko ya awalnya sih tidak ragu Pak, karena kan sudah kelihatan waktu di kedai kopi Antara Kopi. Ya. Waktu itu kan banyak yang suka juga, waktu bulan puasa banyak yang pesan. Selesai dibikinnya banyak yang cari juga, tapi sudah tidak buat seperti itu. Jadi ya kembali lagi untuk bikin paleko sekarang ya. Ya. Oke, terakhir nih pertanyaan saya, apa tantangan membuat usaha seperti ini? Apa ya tantangannya? Potong itiknya? Enggak Pak. Enggak. Karena kan kalau itiknya itu memang sudah dipotong sama yang ternak itiknya, sudah dicincang-cincang. Wis. Iya, sudah dicincang-cincang. Takut ngeri saya kata-kata Iya. cincang ini. Memang sudah dicincang-cincang terus dikasih. Iya. Tantangannya apa? Ya kalau tantangannya sih mungkin ngaduknya. Cara ngaduknya itu memang harus diperhatikan. Terus juga memang bumbunya harus meresap ke dagingnya.
Jadi Anda Iya. aduk sendiri ya Iya. selama ini? Anda yang masak sendiri ya? Ada dibantu juga sama karyawan, sama adik. Iya, Diaduk gini ya? iya. Ya, sambil nyanyi gitu. Potong bebek, angus, gitu ya. Oke. Terus yang paling terakhir, apa harapan Anda kepada pemirsa masyarakat untuk jualan Anda nih? Ya, harapannya semoga yang beli itu benar-benar suka dan puas dengan peleko mantul khas Pinrang. Iya. Gitu ya. Iya, coba maki dulu. Ya, coba mikir dulu. Dijamin ketagihan. Wih, mantapnya. Ini suami nonton nggak? Kayaknya sih. Gitu. Iya. Yang antar ke sini siapa? Yang antar kesin tadi adek. Oh, ada. Kalau suami lagi jaga kedai di Pasar Oh, Segar. iya, iya. Iya. Mudah-mudahan dinonton ya, suaminya Ibu Ina. Komen dong. Gitu. Oke, terima kasih ya, Iya, Nah, Pak. ya atas Iya, kehadirannya. makasih, Pak. Semoga sukses selalu, Iya. usahanya berkembang dan jauh menjadi pengusaha sukses. Iya, amin. Kedainya juga sukses, Iya. rumah tangganya juga sukses, anaknya bisa disayang sampai besar dan juga menjadi orang-orang sukses ya. Amin. Iya, amin. Oke, pemirsa terima kasih atas partisipasinya. Itulah tadi wawancara kita dengan Paleko Mantul Itik khas Pinrang. Asli benar-benar dari Pinrang. Supaya semua lebih original makan palekonya. Untuk itu kita sudahi program Kata None malam ini dan jangan lupa tetap jaga jarak, kuatkan imun Anda dan insya Allah kita akan sehat dan berkehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.